Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Isani Supriyatni dari SMA Negeri 1 Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, RT 8 Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi walaupun bertatap maya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku, hari ini Ibu akan membahas tentang apa ya? Nah, ini tentang kelanjutan dari stoikiometri, di mana kemarin kita sudah dapat menghitung bagaimana menghitung AR dan MR suatu molekul atau senyawa. Nah, hari ini kita mempelajari tentang kadar zat, rumus kimia, dan rumus empiris. Kalau perhitungan dalam persamaan reaksi dan senyawa hidrat, di kemudian hari kita eh, lanjutkan ya. Nah, di sini ada kadar zat. Kadar zat itu ada 1% massa, kedua persen volume ya. Yang ketiganya ada ppm atau bpc, yang keempat ada kemolaran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama persen massa. Persen massa adalah menyatakan banyaknya gram zat larut dalam 100 gram larutan. Di sini ada rumusnya, persen massa sama dengan massa zat larut per massa larutan kali 100%. Contoh soal, dalam 100 gram air dilarutkan 25 gram garam. Garam itu NaCl ya. Berapa persen massa garam dalam larutan? Jawab. Massa garam adalah 25 gram, jadi massa larutan 100 gram dikurangi 25 gram adalah, massa larutan adalah 100 gram ditambah 25 gram ya. Jadi 125 gram. Massa air kan tadi 100 gram. Jadi persen massa dari garam itu adalah 25 per 125 kali 100%. Maka hasilnya adalah 20%. Yang kedua persen volume. Persen volume merupakan banyaknya mili zat terlarut ya dalam 100 mili larutan. Kalau tadi persen massa adalah gram, kalau persen volume adalah mili. Rumusnya persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan kali 100%. Contoh soal, berapa mili cuka murni harus dilarutkan dalam 450 mili air agar diperoleh larutan cuka yang kadarnya 25% volume. Cara satu, kita misalkan ya, misalkan volume cuka adalah X mili. Jadi volume larutan adalah 450 ditambah X mili ya. Kadar cuka ada 25%, maka 450 ditambah X sama dengan 4X. Ya. Yang ini untuk yang X dan 4X-nya kita bisa operasikan secara matematika. Ya. Menjadi 3X sama dengan 450. Maka X adalah 150 mili. Ya. Dari mana 150 mili? Dari 450 bagi 3. Jadi volume cuka yang harus dilarutkan adalah 150 mili. Cara kedua, persen volume cuka sama dengan 25%, jadi persen volume air adalah 75%. Maka volume cuka berbanding volume air adalah 25% berbanding 75%, atau 25 berbanding 75. Kalau disederhanakan ya menjadi 1 berbanding 3. Berarti volume cukanya adalah 1, yaitu 150 mili. Selanjutnya adalah ppm atau bpc. ppm menyatakan banyak gram zat terlarut dalam 10 pangkat 6 gram larutan, atau banyaknya mili zat terlarut dalam 10 pangkat 6 mili larutan. ppm dengan massa zat dibagi massa campuran kali 10 pangkat 6, atau ppm dengan volume zat dibagi volume campuran kali 10 pangkat 6. Hubungan persen massa dan persen volume dengan ppm, persen massa per 100 dengan ppm per 10 pangkat 6, atau persen volume per 100 dengan ppm per 10/6. Contoh, berapa gram emas dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dari 25 ton batuan mineral yang mengandung 12 ppm emas? Jawab, massa batuan 25 ton sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 kg sama dengan 25 kali 10 pangkat 6 gram. Maka kita masukkan ke rumusnya, ppm sama dengan massa emas per massa batuan kali 10 pangkat 6. ppm-nya kan tadi 12 dengan massa emas per 25 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6.
Jadi massa-massanya adalah 12 kali 25 gram sama dengan 300 gram. Ini nanti kita bisa lanjutkan untuk di latihan soal ya untuk kadar zat ini. Jadi kalian harus betul-betul menguasai bagaimana prinsip atau konsep matematika dasarnya ya terkait perkalian bilangan berpangkat ya serta perbandingan ya. Yang keempat adalah kemolaran. Kemolaran menyatakan banyaknya mol zat larut dalam 1 liter larutan ya. Maka rumusnya molar itu M besar ya, jangan tertukar. Kalau M kecil adalah molar, kalau M besar molaritas. M besar dengan N per V atau M dengan 1000 per V kali gram per mr. Ya, gram ini massa ya, massa zat yang diketahui di soal. Contoh, ke dalam air dilarutkan 3,6 gram MgSO4 sampai volume larutan menjadi 250 ml. Tentukan molaritas larutan. Nah, sebelum ke rumus, kalian cari dulu MR-nya ya, yang kemarin kan kita sudah mempelajari bagaimana menghitung MR. MR MgSO4 adalah 120, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Molar sama 1000 per V kali gram per MR. Tadi V-nya ada 250, berarti 1000 per 250 kali 3,6 per 120, maka hasilnya adalah 0,12 molar ya, atau 0,12 molar. Nah, di sini ada beberapa contoh soal tentang cara menghitung molaritas. Ada pengenceran, ya, ada pemekatan, ada pencampur larutan. Yang ini nanti akan berguna sekali dalam menghitung pH, ya, pH larutan di kelas 11. Selanjutnya kita masuk ke rumus kimia dan rumus empiris. Ya, rumus kimia adalah rumus yang menyatakan jenis-jenis atom, unsur penyusun senyawa dengan jumlah atom dalam molekul. Kalau rumus empiris adalah menyatakan jenis-jenis atom unsur penyusun senyawa dan perbandingan jumlah atom yang paling sederhana. Kalian bisa melihat di tabel ini bagaimana apa senyawanya. Di sini ada gas butana, ya, ada glukosa, benzen, dan air. Ada rumus kimianya dengan ada rumus empirisnya ya. Kalian bisa membandingkan ya, mempelajari dan memahaminya dengan cara perbandingan. Selanjutnya adalah masuk ke menentukan rumus empirik ya, rumus empirik atau empiris. Contohnya ya, rumus empiris senyawa dapat ditentukan berdasarkan perbandingan mol atom-atom unsur penyusun senyawa. Suatu senyawa ini contohnya, suatu senyawa mengandung 40% massa Ca, 12% massa karbon, dan sisanya oksigen. Nah, kita harus cari dulu nih sisanya oksigen itu berapa persen. Nah, ingat di dalam semester itu semuanya adalah 100%. Maka persen massa O sama 100% dikurangi 40% dikurangi 12% sama dengan 48%. Maka kita bandingkan dengan AR-nya atau massa atom relatif masing-masing tersebut. Massa Ca berbanding massa C berbanding massa O. Ca 40% berbanding 12% berbanding 48%. ARCA adalah 40, ARC 12, ARO adalah 16. Maka dapatlah kita 1 berbanding 1 berbanding 3. Maka rumus empirisnya adalah CaCO3 atau kalsium karbonat ya. Sama untuk menentukan rumus molekul senyawa juga gunakan hal yang sama atau rumus yang sama dengan yang tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini perhitungan kimia dalam reaksi kimia. Ibu hanya menuliskan cara-caranya ya atau tahap-tahapannya. Yang pertama tahapannya bagaimana, satu, tulis persamaan kimia untuk reaksi yang bersangkutan, kemudian setarakan. Untuk kelas 10 pasti persamaan reaksi kimianya yang masih sederhana, jadi masih mudah untuk menyetarakannya. Tulis juga nanti koefisien reaksinya, perbandingan koefisien reaksi. Ubah data yang diketahui jumlah partikel, massa atau volume gas menjadi mol. Ya, ingat yang kemarin rumus bagaimana mencari mol. Yang ketiga, melalui koefisien reaksi pada persamaan kimia yang sudah setara, tentukan mol zat yang ditanya. Ya, di sini ada rumusnya. Yang selanjutnya, ubah mol zat yang ditanya menjadi data yang diminta. Jumlah partikel kah, massa atau volume gas. Ya, atau, nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada bagannya. Data yang diketahui, mol yang diketahui, persamaan kimia, mol yang ditanya, dan data yang ditanya. Nah, ini kalau melihat begini pusing ya. Kalian harus mencari, memahami soal satu soal step by step ya, langkah demi langkah itu diikuti.
Selanjutnya, nah ini ada contoh soal ya. Contohnya adalah untuk menentukan manakah yang menjadi reaksi pembatas bisa dengan cara mencobanya dengan perhitungan. Itu reaksi pembatas akan menghasilkan produk yang lebih sedikit ya. Jadi reaksi pembatas itu adalah reaksi yang menghasilkan produk paling sedikit dan menjadikan standar bagi reaksi yang lainnya. Contohnya, nah ini kebetulan reaksi ini reaksi sederhana dan sudah setara ya, sudah ada koefisien reaksinya. 2NO bereaksi dengan O2, ini gas ya, gas wujudnya menghasilkan 2NO2, gas juga. Misalkan kita mempunyai 4 mol NO dan 3 mol O2, bila kita anggap NO sebagai reaksi pembatas, maka NO2 yang dihasilkan adalah, ini dianggap NO yang merupakan reaksi pembatas. Maka mol NO2 adalah 2/2, ini 2/2 dari mana? Dari koefisien reaksi ini. Koefisien reaksi yang ditanyakan per yang sudah ada. 2/2 kali 4 mol dengan 4 mol. Bila O2 sebagai reaksi pembatas, maka NO2 yang dihasilkan adalah 2/1. Masih menggunakan perbandingan koefisien reaksi. 2 di sini, ini satunya dari koefisien reaksi dari oksigen. 2/1 kali 3 mol. Sama dengan 6 mol. Nah, sesuai dengan definisi di atas, maka reaksi pembatas adalah reaksi yang menghasilkan produk yang lebih sedikit. Dengan demikian, untuk kasus ini adalah reaksi pembatasnya NO. Ya, di sini kan mol NO2 adalah 4 mol, sedang dengan reaksi pembatas NO, yang di bawah mol NO2 yang dihasilkan adalah 6 mol. Berarti yang dihasilkan reaksi yang paling sedikit adalah NO2 dengan reaksi pembatas adalah NO. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, jumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan walafiat. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.